Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 5 kelas 12 Farmasi 1. Di sini kami akan membahas tentang faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Pendahuluan, kemajuan peradaban Islam terasa sangat pesat pada Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Cordova, serta Daulah Fatimiyah di Mesir. Kemudian pada masa klasik atau pertengahan sekitar hingga Masehi, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan menjadi awal kemunduran peradaban Islam. Faktor kemunduran peradaban Islam. Tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu, kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. Permasalahan ekonomi. Saat itu, ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadilah kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. Sistem pemeliharaan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Faktor lain kemunduran peradaban Islam. 1. Adanya perang salib dan serangan dari Mongolia sebagai faktor eksternal perang salib yang terjadi sekitar 1096 hingga 1270 dan serangan Mongolia pada 1220 hingga 1300 juga menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. 2. Faktor ekologis di negara Islam yang cenderung gersang. Hal ini menyebabkan penduduk negara tersebut tidak hanya terfokus di satu kawasan saja. 3. Perdagangan Islam internasional mengalami kemunduran saat perdagangan Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul, sehingga pos perdagangan di negara Islam mayoritas dikuasai oleh negara Barat. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Pendahuluan. Sebelum dunia Barat mengalami kemajuan, dunia Islam terlebih dahulu pernah mengalami masa kejayaan, tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemah karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Pemajemukan dalam pemerintahan dan politik. 3. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya sendakawan Yunani ke dalam bahasa Arab. 5. Membangun perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan.